Kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Zainuddin Paru sebagai sosok yang juga menjadi kuasa hukum dari pasangan 01, berkiprah juga di kancah politik. Apa kemudian yang harus dibenahi di pemilu berikutnya? Kalau kita melihat berbagai macam kasus yang masuk yang ada juga dalam pemilu kali ini. Silakan Pak Zainuddin. Baik. Gangguan. Pak Zainuddin? Ya, jadi dalam Ya, silakan dilanjutkan, Pak. dalam fundamentum petendi, permohonan yang kami sampaikan itu beberapa hal kita sampaikan sebagai bentuk koreksi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dan hari ini terjawab dengan beberapa catatan yang ada dari meja sidang. Yang pertama terkait dengan adanya speedy trial, sidang mahkamah 14 hari yang terlampau singkat. Jadi tadi hakim katakan bahwa perlu untuk dipertimbangkan agar dibuat undang-undang agar proses sidang dalam waktu yang lebih lama. Pak Zainuddin, mohon maaf saya harus potong sejenak Pak, karena kita akan mendengarkan pernyataan dari Anies Baswedan yang akan memberikan sikapnya terhadap putusan MK. Silaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Nanti semuanya selesai, nanti saya cerita. Ya, oke, cukup. Makasih, teman-teman. Singkat saja, tadi yang menjadi pandangan ataupun juga pernyataan dari Pak Anies Baswedan, belum bisa bercerita begitu banyak. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana sikap yang diambil. Dan kita kembali lanjutkan Pak Zainuddin, mohon maaf sekali tadi harus kita potong, tapi kita berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan Pak. Pak Zainuddin, mohon maaf, sepertinya di-mute audionya masih, sehingga kami masih belum bisa mendengar suara Bapak. Baik, terima kasih Mbak Putri dan teman-teman narasumber, bahwa fundamentum petendi yang kami sampaikan ke Mahkamah itu sebagai bentuk perhatian, keseriusan kita dalam memelihara demokrasi dan sekaligus koreksi atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan tidak berimbang. Dan hari ini terjawab. Ada paling tidak ada 5 poin yang menjadi catatan kita dari meja mahkamah. Yang pertama adalah mahkamah mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah terkait dengan carut-marut penyelenggaraan pemilu, tapi juga ada tanggung jawab DPR sebagai pembuat undang-undang, kemudian negara dalam hal ini penyelenggara pemilu, presiden, kemudian penyelenggara pemilu dan semua stakeholder yang ada di bangsa ini. Yang kedua adalah terkait dengan sidang ini yang speedy trial 14 hari terlampau singkat, untuk tidak cukup untuk bisa menggali hal-hal penting terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahkamah untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Yang ketiga, perlu dibentuknya undang-undang bagaimana presiden harus memposisikan diri pada saat ketika dia bukan menjadi bagian dari kontestan dalam capres-cawapres, tapi tidak cawe-cawe lagi ke depan sehingga tidak terulang kembali sebagaimana yang sekarang. Yang keempat adalah kekhawatiran akan terjadi penyalahgunaan bansos menjelang pilkada di bulan November yang akan datang, yang akan ditiru oleh para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Kok presiden boleh-boleh saja menyalahgunakan bansos, kenapa kami tidak? Dan itu pertanyaan yang paling mendasar dan PR kita untuk 6 bulan sampai 8 bulan ke depan. Yang kelima adalah akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu, yang memang sangat-sangat minim yang kita lihat saat ini. Bahkan Ketua KPU dalam 2 hari terakhir juga diadukan ke DKPP terkait dengan tindakan asusila, dan ini sangat merendahkan martabat dan penyelenggaraan pemilu kita.
Demikian. Baik Pak Abdul Aziz, kalau tadi Pak Zainuddin sudah menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi evaluasi, termasuk salah satunya adalah speedy trial, masa persidangan yang cukup cepat, begitu. Apakah kemudian ada hal-hal yang serupa yang disampaikan juga oleh Pak Abdul Aziz dan juga tim? Iya, saya memberikan sebuah catatan, ini soal satu kebiasaan buruk yang dibangun dalam sebuah mindset ke publik juga. Seakan-akan dari pilpres ke pilpres itu ada satu bahasa bahwa ketika ada persoalan, misalnya saya ambil contoh dalam kasus sengketa hari ini, ada misalnya ada problem hukum yang itu misalnya tidak ditemukan aturan-aturan hukum dalam hukum positif sehingga dianggap itu reh vakum atau kekosongan hukum misalnya. Terus kemudian ada sebuah catatan-catatan yang akan memberikan bahwa karena misalnya tidak ada hukum yang lengkap, sistem hukum yang lengkap secara substantif, lalu kemudian ini nanti kita perbaiki ke depan. Nah itu bagi saya itu nanti akan menjadi presiden buruk bagi proses penyelesaian di tingkat di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi seolah-olah begini, nanti kalau pilpres ke depan lagi, nanti kalau misalnya ada kasus baru, nanti kita ada perbaikan lagi. Perbaikan terus apa dong? Peran eksistensi hakim konstitusi dalam menyelesaikan problem ini, karena saya kira dalam hukum tidak ada sebuah konsep hukum atau dalam konteks ilmu hukum, saya kira kalau kita berpikir seluruh konsep yang untuk menyelesaikan masalah itu sudah diatur secara detail dalam khususnya dalam konteks keilmuan hukum ya. Misalnya apa peran hakim misalnya ketika melihat bahwa ternyata ada problem yang tidak ada terjadi kekosongan hukum. Nah, apa manfaatnya sebagai seorang hakim untuk memutus itu? Dalam konteks hukum kan ada namanya rechtsfinding atau hakim menemukan hukum gitu. Nah, ini yang kita mungkin dalam konteks ini kita berpikir bahwa memang tadi ada namanya kepastian hukum, ada keadilan atau kemanfaatan. Nah, yang lebih terpenting adalah kombinasi keseluruhan tujuan hukum tadi itu. Sehingga ini bukan menjadi tradisi buruk di internal Mahkamah Konstitusi di kemudian hari nanti misalnya pilpres ke depan ada kasus baru, modus baru terus nanti ada perbaikan lagi. Jadi itu menjadi alasan majelis terulang-ulang kembali. Nah ini yang saya kira menjadi catatan ke depan, sehingga saya kira ketika kasus itu diselesaikan pada hari itu juga dalam lokus atau mungkin tempus ya yang sama itu, hakim tidak punya alasan lagi catatan-catatan masih kurang hukum, masih kurang norma, begitu loh. Karena saya kira fungsi daripada hakim atau kedudukan hakim itu dia menyelesaikan aturan bukan hanya di atas teks-teks hukum yang bertangan itu, saya kira. Karena kita ini bukan hakim ini bukan sebagai hanya sarjana undang-undang, tapi sarjana hukum. Banyak konsep, banyak sumber hukum yang bukan hanya kita jadikan sumber atau dasar dalam menyelesaikan problem-problem hukum itu. Bukan hanya cuma undang-undang, sumber hukum kalau dalam konteks ilmu hukum itu, sumber hukum termasuknya di situ adalah ada jurisprudensi, ada doktrin hukum misalnya itu. Sehingga bagi saya pentingnya dalam level di Mahkamah Konstitusi itu ke depan itu saya kira itu tradisi yang sering menyatakan itu nanti ini cenderung kita tidak respect dengan sikap-sikap seperti ini, sehingga kalau ada kasus diselesaikan karena hakim itu diberikan hak untuk menyelesaikan sebuah persoalan walaupun tidak ada undang-undang. Namanya apa tadi saya katakan rechtsfinding itu hakim sebagai judgment law atau dia bisa membuat hukum baru untuk keputusan baru untuk menyelesaikan masalah itu. Ini catatan saya ke depan mungkin seperti itu. Bang Made ada ini pandangan juga soal ini masalah eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, kalau kita kuliah hukum ya, itu kan ada yang namanya azas legalitas. Segala sesuatunya itu diatur berdasarkan perundang-undangan. Seperti contoh, untuk sengketa pilpres diatur di konstitusi kita dan di Undang-Undang 7 tahun 2017. Sengketa hasil di MK. Sengketa proses, sengketa administrasi, sengketa pidana pemilu itu di Gakumdu, Bawaslu, dan Petun. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan kita ini tadi kalau berdasarkan pertimbangan MK ya, baik 01 maupun 03 itu kan banyak yang tidak melaporkan ataupun menggunakan haknya dalam sengketa proses ini. Nanti baca lagi pertimbangannya. Dalam hal ini MK beranggapan bahwa ini tadi curhat juga salah satu hakim. Dengan waktu 14 hari kok sepertinya MK ini mau dijadikan pengadil untuk seluruh keluh kesah dari paslon. Nah, di sini juga kita butuh wisdom juga, kebijaksanaan. Jadi kita jangan semuanya itu mau menyelesaikan melalui MK. Karena gini, MK nggak boleh menabrak
peraturan perundang-undangan yang sudah ada, membagi kepada lembaga-lembaga lain untuk memproses sengketa tersebut. Dalam hal ini kan kita lihat memang MK ini mencoba untuk mencari keadilan substantif, tapi bukan berarti hukumnya tidak ada. Tapi untuk kepastian hukum dan keadilan diperiksa ulang dan terbukti secara terang benderang tidak ada yang ditemukan buktinya. Lalu terkait dinamika politik dan fenomena politik, kita ini kan selama ini selalu dituduh pemilih 02 itu tidak punya hati nurani, tidak punya akal sehat. Gibran itu katanya anak nepotisme. Jokowi katanya pelanggar segala macam. Hari ini Mahkamah Konstitusi sudah ketuk palu. Itu semua tidak ada. Kalau kita mau rekonsiliasi, stop, kita masih menyalahkan Jokowi. Bilang ada nepotisme segala macam. Nggak akan ada rekonsiliasi kalau kita tidak menghargai yang namanya hukum. Tadi Pak Zainuddin Paru mengatakan ini bukan akhir dari perjuangan politik. Yes Pak, benar. Tapi ini akhir dari perjuangan hukum Pak. Bagi paslon yang kalah. Karena ada postulat yang mengatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar dan wajib dijalankan Pak. Jadi apapun ceritanya, saya setuju. Akhir dari perjalanan politik Anies Baswedan dan Caimin selesai. Akhir dari perjalanan politik Pak Ganjar dan Mahfud MD selesai terkait Pilpres 2024. Apapun upaya hukum nanti yang akan dilakukan baik oleh Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin akan berlaku azas nebis bin idem karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan final dan mengikat sah perhitungan sengketa dan juga apa yang ditetapkan oleh KPU. Demikian, terima kasih. Terakhir, Mas Umam, juga rekonsiliasi ini didengungkan di bukan hanya level elit politik, tapi harusnya juga di level akar rumput begitu. Ya, kalau misal terkait, saya sedikit menambahkan terkait dengan perbaikan sistem ya. Ini agak beruntung dalam arti bahwa komposisi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu 3:5 dari 8 hakim yang memiliki hak untuk mengadili PHPU ini. Ada 1 hakim yang kemudian tidak berhak. Nah, ini yang perlu diantisipasi, terutama kalau misal kemudian nanti di Komisi 3 mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang MK, maka harus diatur betul. Kalau misalnya ini komposisinya 4:4, ini bisa panjang, dan ini urusan bisa kemana-mana. Maka kemudian perlu diatur, misalnya ada satu mekanisme di Mahkamah Konstitusi di Austria misalnya, kalau ada 1 hakim yang dinilai berhalangan atau memiliki konflik of interest, maka kemudian memungkinkan bagi mahkamah untuk membuat semacam ad hoc hakim dalam konteks upaya untuk menghadirkan putusan itu betul-betul legitimate. Nah, supaya ini betul-betul kemudian bisa diakomodir, maka itu penting. Jangan sampai kemudian pertarungan sudah apa-apa seperti luar biasa dan endingnya 4:4. 4:4 ini urusan bisa panjang dan benturan di level konflik horizontal itu bisa terjadi. Nah, ini sudah terjadi 3:5, rasanya ini sudah tadi nebis in idem, maka kemudian harus dijalankan, tetapi pada saat yang sama ya ini adalah membuka lembaran baru. Maka dalam kesempatan ini selamat datang pemerintahan baru, tetapi juga di saat yang sama semua catatan terkait dengan kontroversi, terkait dengan konteks demokrasi yang dianggap mengalami pelemahan, itu yang kemudian harus kita tata bersama, bukan hanya dari kubu 02, tetapi juga bersama-sama dari kubu 01 dan juga kubu 03 ke depan. Baik, ya. Dan terima kasih tentunya untuk para narasumber. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Martin, Pak Abdul Aziz, terima kasih. Kemudian juga Pak Zainuddin Paru, terima kasih. Prof. Aswan juga terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Nah, seperti dikatakan tadi oleh para narasumber bahwa putusan MK menjadi akhir dari perjuangan hukum dari masalah sengketa Pilpres 2024. Kita akan terus tunggu, nanti KPU rencana juga akan mengumumkan secara resmi pemenang dari pemilu ini pada tanggal 24 April 2024 atau lusa tentunya. Nah, setelah jeda juga rekan kami Agita punya perbincangan yang menarik juga yang harus Anda nikmati juga atau harus Anda saksikan. Silakan Agita. Iya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan membawa Anda tentunya untuk berbincang bagaimana kemudian dari Indonesia yang tampil percaya diri di laga terakhir grup A melawan Jordania, di mana Indonesia juga berhasil membantai Jordania dengan skor 4-1. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda sesaat lagi.